A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi, dan dalam kesempatan kali ini mungkin kami akan membahas tentang sedikit, yaitu sebuah pengetahuan di mana pengetahuan ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, seperti biasanya, ya, pengetahuan ini tidak lain adalah pengetahuan sebuah ilmu hakikat menuju makrifat, yaitu pengetahuan keluhuran budi mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kami mungkin tidak lama-lama, yang penting Anda paham semuanya, yang penting mengerti, dan semoga dengan kepahaman ini tidak menjadikan sebuah kesombongan di dalam diri kita manusia. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sistem makrifat Allah. Sistem menuju makrifat pada Allah ini ada dua, di mana hal ini juga dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Bagaimana caranya atau sistemnya itu ada dua cara. Yang pertama adalah sistem wasilun. Apa sih sebetulnya yang namanya sistem wasilun itu? Sistem wasilun itu adalah sebuah sistem di mana sebelum berangkat pada Allah, sebelum berangkat pada Tuhan, yaitu suluk menuju kewusulan, di mana si salik ini dibekali terlebih dahulu tentang ajaran-ajaran ilmu hakikat menuju makrifat. Jadi wasilun itu adalah merupakan sebuah sistem pembekalan terhadap manusia atau si salik. Pembekalan sebuah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan hakikat menuju makrifat. Seperti halnya apa yang telah kami sampaikan terhadap saudara-saudara seperti ini, si salik ini dibekali terlebih dahulu untuk mengenal dalam perjalanan sampai pada Tuhan. Kenapa sih harus dibekali? Ya karena agar diri kita ini, agar diri si salik itu tidak mengalami yang namanya kesesatan atau salah jalan. Diarahkan oleh para mursyid, diarahkan oleh para guru untuk menuju kewusulan itu supaya apa? Supaya hatinya si salik tidak terjebak oleh sesuatu hal apapun. Itulah tujuannya daripada guru akhirat, si mursyid menuntun kepada si salik.
Ilmu ini mengajarkan untuk melakukan sistem hakikat di tengah-tengah hukum syariat. Seperti halnya ini melakukan sebuah ibadah. Contoh saja kita ini melakukan sebuah ibadah sholat secara syariat, tetapi hati kita ini melakukan secara hakikat. Yaitu apapun bentuk aktivitas kita itu juga demikian. Entah aktivitas, entah kondisi, entah dalam keadaan apapun, jasad jasmania ini di tengah-tengah hukum syariat, tetapi kita ini melakukan sebuah hukum hakikat. Si salik itu dibekali ilmu terlebih dahulu, lalu dibekali dengan laku. Jadi sistemnya seperti itu, yaitu sistem menuju makrifat Allah itu seperti itu. Yang pertama, di mana yang pertama ini adalah sistem wasilun, si salik. Diri manusia ini dibekali ilmu dulu, pengetahuan-pengetahuan, apa-apa yang harus dilakukan, nah, seperti itu. Lalu dibekali dengan laku. Nah, setelah dibekali ilmu tadi, baru kita mengasih tahu si guru akhirat tadi, begini loh caranya, cara melakukan, nah, dibekali laku tersebut, biar tidak mengalami yang namanya terjebak oleh sesuatu hal apapun menuju kewusulan pada Allah. Sehingga hal ini pun bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa mencapai kewusulan pada Allah. Itu sistem makrifat Allah yang pertama, yaitu sistem wasilun. Lalu yang kedua apa untuk sistem makrifat Allah ini? Sistem yang kedua adalah sistem majdubun, dan orangnya disebut jadab. Di masyarakat itu banyak menyebut wali jadab. Itu sistem yang kedua. Dan sistem seperti ini biasanya sebelum usul dia telah dibekali, dia tidak dibekali tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Itu tidak dibekali sama sekali. Tidak dibekali, tidak diberitahu tentang apa-apa yang perlu dilakukan, apa-apa yang perlu dibawa. Itu biasanya dalam sistem majdubun itu tidak dibekali untuk si salik. Dan biasanya si guru hanya membekali sebuah zikir saja tanpa dijelaskan oleh sang mursyid sejelas-jelasnya. Itu majdubun. Dan majdubun ini semua akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Makanya dikatakan di masyarakat itu sebagai wali jadab. Nah, itu. Ini baru tahu, mungkin panjenengan biar paham. Jadab itu adalah pelakunya, orangnya. Nah, sifatnya adalah majdubun. Dan hatinya hanya bergelora terhadap Allah. Akal ini sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak nyambung lagi pada urusan-urusan duniawi. Bahkan terkadang
orang ini tidak memakai baju, bisa jadi sampai telanjang pula, dan lain-lain sebagainya. Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Akal dan hatinya hanya nyambung terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Itulah sistem majadubun. Hatinya selalu bergelora terhadap Tuhan. Karena hatinya selalu sibuk sama Allah, sampai-sampai akalnya ini sudah tidak nyambung lagi terhadap urusan-urusan duniawiya. Dan hal ini bisa dikatakan oleh golongan-golongan ahli hijab, biasanya dianggap sebagai orang gila. Karena mereka tidak mengerti bahwa itu adalah seorang wali yang disebut jadab. Makanya kita ini yang bagi manusia yang masih awam, janganlah mudah menyalahkan orang lain bahwa orang itu salah atau mungkin gila gara-gara ngaji di sini menjadi gila. Nah, seperti itu. Padahal sebetulnya yang gila itu mereka, bukan gila wali jadab itu, bukan. Yang gila itu sebetulnya yang waras, yang tidak tahu tentang ilmu hakikat makrifat, yang tidak tahu sistem makrifat pada Allah. Makanya bagi saudara-saudaraku, janganlah mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu manusia itu hatinya diletakkan oleh Allah itu seperti apa. Janganlah engkau menyakiti wali-wali Allah. Jika panjenengan ini menyakiti wali-wali Allah, itu termasuk berarti menyakiti Tuhan itu sendiri. Hati-hati saudara-saudaraku, janganlah kita ini selalu menyalahkan orang lain. Nah, sistem dalam majadubun ini tidak dilakukan atau tidak dibekali sebuah ilmu. Biasanya tidak diwejang terlebih dahulu tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Ibarat kata manusia ini bisa dikatakan memakai kemauannya sendiri. Sudah tidak ngubris biasanya. Hukum syariat itu sudah ditinggalkan total. Jangankan mengingat sholat 5 waktu. Jangankan melakukan ibadah secara syariat yang benar. Dirinya sendiri saja sudah tidak ingat. Nah, sistem majadubun atau yang bisa disebut dengan orangnya yaitu jadab, itu kalau panjenengan ingin tahu, mereka atau beliau-beliau itu seperti laksana orang tidur yang tidak bermimpi. Panjenengan kan sudah bisa merasakan tatkala panjenengan tidur tidak bermimpi. Seperti apa rasanya? Ya itulah sistem majadubun atau orang-orang jadab. Ya seperti itu. Yang memperjalankan baik akal dan hatinya hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada seperti ini di tengah-tengah masyarakat? Banyak. Cuman manusia ini terkadang tidak memahaminya. Dan majadubun ini biasanya
bagi ahli hijab ya dikatakan orang itu dianggap sesat, dianggap tidak benar, dianggap keliru, bahkan dianggap gila, karena mereka adalah golongan-golongan ahli hijab, tidak mengetahui ciri-ciri orang Majedubun itu, tidak mengetahui, dianggapnya sama rata. Oh, orang itu gila gara-gara ngaji di sini, karena mereka ahli hijab. Tetapi bagi ahli zuhud pasti paham, pasti tahu mana wali, mana tidak, mana gila sama Allah, mana gila sama dunia. Bahkan ahli zuhud itu sudah mengetahui, walaupun panjenengan ini jamaahnya ribuan, bahkan sorbannya itu keliling berapa ratus kali, itu bisa mengetahui ahli zuhud itu mereka itu sudah hakikat marifat atau belum, itu sudah tahu. Makanya bagi ahli zuhud mengetahui hal itu hanya diam, karena ya namanya saja proses, ya biarkan, yang penting kita mengasih tahu, membenarkan bagi yang mau. Tapi kalau yang tidak mau tidak perlu dipaksakan, karena hal ini adalah sebuah hidayah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal ini salah? Kalau kita ini Majedubun, akal sudah tidak nyambung, apakah salah? Ya tergantung di mana melihatnya kita ini, dari sisi kacamata mana. Kalau dilihat dari kacamata syariat, ya pasti salah. Ya karena tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan haji, dan lain-lain sebagainya. Ya kalau dilihat dari sisi syariat, orang Majedubun ini salah. Tetapi kalau dilihat secara hakikatnya, ya tidak salah, karena langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, sistem daripada sistem makrifat Allah itu, kami ulangi, yang pertama adalah sistem wasilun, yang kedua adalah sistem Majedubun. Sistem wasilun itu dibekali dengan ilmu dan laku, tetapi kalau sistem Majedubun ini biasanya memakai kemauannya sendiri, biasanya juga dibekali hanya zikir-zikir saja. Itulah saudara-saudaraku tentang sistem marifat pada Allah. Semoga panjenengan ini paham, dan semoga menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, ataupun kemanfaatan buat saudara-saudara kita yang belum mengenal ajaran hakikat dan marifat. Untuk itu saudara-saudaraku, saya cukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.